Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, di malam kali ini alhamdulillah Allah pertemukan kembali di kajian tafsir dengan kondisi yang berbeda, Pak. Sekarang layarnya alhamdulillah bening sekali. Ini terima kasih Pak Ferry, Masya Allah. Nih kita yang gaptek berhari-hari, kita dengan layar api neraka terus, Pak. Merah terus. Alhamdulillah sekarang udah bersih jernih ini. Masya Allah, sedikit tapi sangat membantu. Semoga jadi amal jariah nih Bapak Ibu, Masya Allah. Kita lanjutkan malam kali ini bersama-sama tafsir surat Al-Ghasyiyah. Di malam kali ini penutup tafsir surat Al-Ghasyiyah ayat ke-17 hadirin, ini sampai ayat ke-26. Nah, seperti biasa kita baca terlebih dahulu bersama-sama, nanti kita akan bedah ayat per ayat tafsirnya menurut para ulama tafsir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Baik, alhamdulillah. Nah, itu ayat ke-17 sampai ke-26. Bapak Ibu semua, ini beberapa catatan cara membaca surat Al-Ghasyiyah ayat ke-17 sampai ayat ke-26. Pertama, hadirin, di setiap akhir ayat ada tak sukun. Nah, bagaimana cara membaca tak sukun? Ujung lidah menyentuh, ini sederhananya akar dari gigi seri atas, tapi bagian belakang. Khuliqat, ditempelkan ujung lidah ketika mengucapkan tak sukun, ya. Tapi jangan berlebihan, karena ada orang yang membaca itu
berlebihan membaca, jadi bukan khuliqat tapi khuliqat, jadi huruf C. Ini keliru. Jadi khuliqat, khuliqat, cukup tempelkan ujung lidah ke bagian belakang. Nah, coba sekali lagi. Khuliqat. Nah, termasuk ayat kedua. Rufi'at. Silakan. Terus selanjutnya nusibat, sutihat. Nah, harus ada keluar nafas karena ta itu termasuk huruf hamas yang mengalir nafasnya. Jadi keliru juga kalau ada orang yang membaca misalnya sutihat, nusibat, rufi'at, keliru. Harus ada nafas yang keluar, nusibat. Nah, sutihat. Nah. Kemudian hadirin, ro di fadzakir ditipiskan. Jadi ketika ro sukun, fadzakir dan mudzakir, sederhananya mulut kita dalam keadaan senyum. Fadzakir innama anta mudzakir. Nah, karena termasuk tarqiq, dibaca tipis, ya. Jangan membaca ro sukun itu memantul. Fadzakir, kir, keliru. Ya, atau fadzakir, kir, keliru. Kir, mudzakir. Nah, coba sekali lagi. Fadzakir innama anta mudzakir. Ya, bahasa Sundana bari nyengir, ya, nyengir, mudzakir. Tapi berbeda hadirin ketika, nah ini ayat fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Nah, ini tidak bar tapi bar. Nah, tidak bar tapi bar. Jadi ro-nya tebalkan, or. Nah, itu Pak. Or. Nah, tebalkan. Ya. Coba hadirin. Fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Nah, alhamdulillah. Itu beberapa catatan, sisanya silakan praktekkan hadirin Bapak Ibu semua kalau membaca Al-Qur'an. Hadirin ikhwati manapullah, ayat sebelumnya Allah hadirin menggambarkan tentang hari kiamat. Seperti yang sudah disampaikan, kenapa Al-Ghoshiyah ini dinamakan Al-Ghoshiyah? Al-Ghoshiyah itu hari kiamat. Al-Ghoshiyah hari kiamat dinamakan Al-Ghoshiyah. Al-Ghoshiyah itu artinya menutup. Karena menutup akal seseorang, karena dahsyatnya hari kiamat, seorang sampai lupa segala hal kecuali hanya yang dipikirkan itu selamat dari hari kiamat. Makanya dinamakan Al-Ghoshiyah, yang menutup akal. Nah, kemudian Allah hadirin di ayat yang sudah kita bahas menjelaskan tentang bagaimana keadaan siksa neraka dan keindahan kenikmatan-kenikmatan di dalam surga. Nah, selanjutnya ayat ke-17 ini Bapak Ibu semua, ini kan ditutup dengan ayat-ayat surga. Ayat ke-17 dan ayat selanjutnya itu Allah mengajak kepada orang-orang kafir yang tidak mau beriman kepada Allah, coba merenung tentang ciptaan-ciptaan yang agung yang Allah ciptakan, yang langsung disaksikan ketika itu konteksnya oleh orang-orang Arab tadi, orang-orang jazirah, orang-orang di jazirah Arab, ya. Ayat ke-17 Allah berfirman, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak melihat kepada unta bagaimana diciptakan? Ini masih satu rangkaian hadirin. Ayat 17, 18, 19, 20. Ini masih satu rangkaian. Jadi Allah mengajak kepada orang-orang kafir, termasuk kepada kita semua, untuk mentadaburi ini. Pertama,
unta bagaimana diciptakan oleh Allah? Wa ilas samai kaifa rufi'at, kepada langit bagaimana langit itu ditinggikan. Wa ilal jibali kaifa nusibat, kepada gunung bagaimana gunung itu ditegakkan. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bagaimana pula bumi itu dihamparkan oleh Allah. Nah, hadirin ikhwati fillah, yang pertama Allah mengajak kepada kita semua untuk merenungkan bagaimana unta diciptakan. Ini para ulama hadirin membahas, Pak, apa kaitannya unta, kemudian langit, gunung, bumi, kan gitu, Pak. Kalau kita melihat langit kan luar biasa agung sekali. Bumi apalagi termasuk gunung yang Allah ciptakan besar sekali. Apa kaitannya unta? Yang pertama, hadirin Bapak Ibu semua, karena konteksnya ini orang-orang Arab ketika mereka hadirin sedang sendiri, itu mereka sedang menaiki unta. Allah ajak orang-orang kafir kalau tidak mau beriman kepada Allah, kepada hari Isaban, coba renungkan apa yang mereka lihat secara langsung yang Allah ciptakan. Mereka kalau berjalan di satu lembah, semua ini terlihat, Pak. Unta di depan mereka, mereka lihat ke atas ada langit, mereka lihat ke bawah ada bumi, hadirin. Mereka lihat ke depan, hadirin, ada gunung yang Allah ciptakan. Bapak Ibu semua yang pernah ke Mekah, Pak, ke Madinah, atau yang pernah ke Madinah yang ikut umroh ke Al-Ula, itu kebayang kondisi ketika orang Arab mereka menaiki unta, itu seharusnya apa yang mereka saksikan secara langsung itu langit, gunungnya, buminya, termasuk untanya, itu jadi adin tanda kekuasaan Allah. Ada zat yang maha besar yang menciptakan itu semua. Yang kedua, memang kata para ulama ada keistimewaan dari unta itu sendiri, hadirin. Nah, jadi Allah mengajak kita untuk merenungkan. Perenungan itu akan sangat bermanfaat untuk keimanan kita bagi orang-orang beriman. Bagi orang-orang kafir seharusnya mereka tersadar. Nah, ini kata para ulama, apa keistimewaan unta itu? Hadirin, ini kata Imam Ibnu Katsir, beliau mengatakan, fa innaha khalqun ajib. Unta itu adalah makhluk yang mengagumkan. Wa tarkibuha gharib fa innaha fi ghayatil quwwah wasyiddah. Unta itu kan sangat kuat, hadirin. Unta itu sangat kuat. Saya pernah baca, hadirin, artikel unta itu ini saking kuatnya itu bisa berjalan di padang pasir yang sangat panas. Kan jangankan beratus-ratus kilometer dulu, Pak, berjalan setengah jam saja di padang pasir yang bisa 50 derajat, Pak, tanpa menggunakan sepatu, tanpa pakai sepatu bot, itu kan kakinya sudah kuat luar biasa. Kemudian unta itu bisa bertahan bahkan sampai 1 bulan perjalanan tanpa makan dan minum. Itu unta selama 1 bulan. Bayangkan ratusan kilometer unta selama 1 bulan bisa berjalan tanpa makan dan tanpa minum. Memang meskipun kata para ahli nanti setelah mereka melakukan perjalanan yang panjang, unta itu kemudian berkurang berat badannya bahkan bisa setengahnya. Tapi unta bisa sampai kuat seperti itu. Ini luar biasanya unta, hadirin. Nah, unta yang kuat seperti itu kan luar biasa. Ya kita saja manusia yang berakal, hadirin, siapa di antara kita yang pernah melakukan jalan kaki sampai selama itu tanpa makan, tanpa minum? Ini Mas Ali sekali-kali ke Semarang cobain ya. Jangan pakai ambulan, jalan kaki Semarang. Dan itu kan jauh luar biasa, hadirin, unta itu kuatnya. Nah, unta itu kuat, hadirin, tapi kan luar biasa. Manfaat diberikan oleh Allah, manfaatnya banyak. Susunya oleh orang Arab dimanfaatkan, dagingnya dimakan, ketika hidup dijadikan kendaraan. Anak kecil menuntunnya, unta nurut, hadirin, kepada anak kecil itu. Ini luar biasanya unta. Makanya ada seorang ulama mengatakan begini, hadirin. Unta itu diurus oleh anak kecil, dibawa kemana nurut, dinaiki nurut. Padahal unta itu lebih kuat daripada anak kecil itu. Harusnya orang Arab itu kan
melihat unta yang begitu hebat saja nurut, itu kan tanda kekuasaan Allah hadirin. Unta gak pernah protes Pak, misalnya kepada majikannya minta makanan lebih hadirin. Ya paling unta makanannya apa sih? Paling rumput hadirin makanan. Gak pernah misalnya minta kebab, gak pernah. Ini pakaian gak pernah lebih hadirin. Tapi nurutnya luar biasa. Makanya ada seorang ulama mengatakan, andaikan unta saja kepada majikannya hanya diberikan makanan seadanya, nurut. Seharusnya kan kita yang Allah ciptakan langit untuk kita, Allah ciptakan gunung untuk kita, Allah ciptakan hadirin ya bumi ini untuk kita semua. Seharusnya kita taat kepada Allah lebih daripada ketaatannya unta kepada majikannya meskipun anak kecil. Seharusnya kita lebih-lebih daripada itu. Nah makanya ini ada Syuraih Al-Qadi, beliau mengatakan pernah satu waktu bersama dengan para muridnya, ukhruju bina hatta nanzura ilal ibil. Ayo sekarang ketika membaca ayat ini, yuk kita keluar sekarang. Kita lihat bagaimana unta itu diciptakan oleh Allah. Dan kalau memang manusia hebat, coba ciptakan hewan seperti unta. Yang unta itu kuat hadirin, kemudian manfaatnya banyak, nurut lagi kepada kita. Nah, sampai dipraktekkan oleh Syuraih Al-Qadi ketika membaca ayat ini langsung dengan jamaahnya keluar Pak lihat unta. Jadi mempraktekkan ayat ini nanti kita jalan-jalan Pak, minimal ke kebun binatang Bandung lah, ya kan unta Pak. Langsung lihat untanya langsung. Syuraih langsung bersama murid-muridnya langsung melihat unta seperti apa diciptakan oleh Allah. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Kita keluar sekarang lihat bagaimana langit itu ditinggikan. Bapak Ibu subhanahu wa Allah, hari ini teknologi yang sudah canggih pun belum menemukan titik ujung langit itu ada di mana. Secanggih teknologi hari ini, di mana titik akhir itu? Gak pernah. Bahkan bintang yang paling terjauh pun saya pernah menghitung hadirin itu sampai triliunan kilometer cahaya, Pak. Jauhnya itu luar biasa. Itu bintang yang paling terjauh itu pun yang ditemukan oleh manusia. Belum yang belum ditemukan hadirin. Sedang ujung langitnya ada di mana? Wa ilas samai kaifa rufi'at. Allah meluaskan, meninggikan langit itu harusnya jadi pelajaran untuk kita. Kata Imam Ar-Razi, nah ini kata beliau tadi. Wa min sya'nil insan idzan farada an yuqbila ala tafakkur. Manusia itu kalau sedang sendiri dia pasti akan mudah bertadabbur, merenungkan. Maka penting sekali Bapak Ibu semua, kita punya waktu dalam aktivitas kita, waktu sendiri Pak, yang tidak ada orang lain, hanya kita yang berdialog dengan Allah, merenungkan ciptaan Allah. Di annahu laisa ma'ahu man yuhadithu wa laisa hunaka syai'un yushghilu bihi sam'ahu wa basarah. Karena ketika sendiri itu tidak ada yang mengajak bicara, tidak ada yang menyibukkan pikirannya, penglihatannya, pendengarannya. Ketika itu, fa idza faqara fi dzalikal hal, maka ketika dia merenungkan waqa'a basaruhu awwalal amri alal jabal. Penglihatannya melihat pertama kali kepada unta yang ia naiki. Fayara manzaran ajiban, dia pun akan melihat unta ini pikir-pikir hebat juga ya. Setiap hari dimanfaatkan oleh manusia, susunya, dagingnya dijadikan kendaraan. Fa idza nadhara ila fauq, kalau dia menenung ke atas, dia akan melihat langit. Tidak ada yang dia lihat kecuali langit. Wa idza nadhara yaminan wa shimalan, kalau dia melihat kanan ke kiri, tidak ada yang dilihat kecuali gunung yang Allah ciptakan. Wa idza nadhara ila ma tahta lam yara ghairal ard, dan apabila dia melihat ke bawah, tidak ada yang dilihat kecuali dia melihat tanah. Nah, makanya kenapa apa kaitannya ini semua? Hadis tadi ya, ayat 17 sampai ayat ke-20, unta, langit, gunung dan bumi. Karena itu semua yang akan selalu lihat. Kita lihat dimanapun hadir. Konteksnya memang unta itu untuk orang Arab. Tapi kalau kita kendaraan kita melihat ke atas ada langit, ke bawah ada bumi, ke kanan ke kiri pasti kita lihat gunung. Seharusnya itu cukup. Nah, bagi orang-orang kafir seharusnya itu cukup jadi tanda kekuasaan Allah dan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada pernah hadirin ini Imam Ibnu Katsir mencantumkan satu hadis.
Ini orang Arab gunung datang kepada Nabi. Satu waktu orang-orang Arab gunung ini, kata para sahabat, mengagetkan kami. Di orang Arab gunung namanya Arab gunung, Pak. Biasanya bertanya kepada Nabi, berani kepada Nabi. Dia mengatakan, "Ya Muhammad, hei Muhammad, innahu atana rasuluka, utusanmu itu telah datang kepada kami. Faza'ama lana annaka tazumu anallaha arsalaka." Dan dia mengatakan bahwa Allah telah mengutusmu. Apakah benar? Orang Arab gunung mengatakan ke Muhammad seperti itu. Kata Nabi, "Shadaqa, ya benar, aku diutus oleh Allah." Faman khalaqas sama. Kemudian ditanya lagi Nabi Muhammad, siapa yang menciptakan langit? Kata Nabi, Allah. Faman khalaqal arda, siapa yang menciptakan bumi? Nabi mengatakan Allah. Faman nasaba hadhil jibal, siapa yang menancapkan gunung ini sehingga kuat? Wa ja'ala fiha wa maja'ala, dan Allah menjadikan gunung seperti yang kita lihat. Kata Nabi, Allah. Fabilladzi khalaqas sama wal arda wa nasaba hadhil hal, demi zat yang telah menciptakan langit, gunung dan bumi ini, Allahu arsalaka. Ini orang Arab gunung nanya sebenarnya, apakah Allah benar mengutusmu? Kata Nabi, na'am, ya. Wa za'ama rasuluka anna alaina khamsa salawat. Utusanmu itu mengatakan kami itu harus melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Kata Nabi, ya, sodaq, betul, harus melaksanakan sholat 5 waktu. Fabilladzi arsalaka Allahu amaraka bihada, demi zat yang telah mengutusmu, apakah Allah yang memerintahkan ini? Na'am, ya. Wa za'ama rasuluka anna alaina zakatan fi amwalina. Itu utusanmu mengatakan kepada kami bahwa kami harus mengeluarkan zakat. Kata Nabi, ya betul, sodaq. Fabilladzi arsalaka Allahu amaraka bihada, Allah yang memerintahkan agar kami mengeluarkan zakat ini. Kata Nabi, na'am, ya. Wa za'ama rasuluka anna alaina hajjal bait, dan utusanmu mengatakan kami harus melakukan ibadah haji. Man istata'a ilaihi sabila, di antara siapapun di antara kami yang mampu. Kata Nabi, sodaq, ya betul. Kemudian dia mengatakan, fawalladzi ba'atsa bil haq, wahai yang zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, kami tidak akan menambah lagi. Maksudnya, jadi orang Arab gunung ini cukup beriman kepada Allah yang telah menciptakan langit, bumi dan gunung. Mereka akan melaksanakan sholat, mereka akan hadiri menunaikan zakat, mereka akan ibadah haji, wala azidu alaih, dan tidak akan menambah itu. Maksudnya tidak akan menambah saum sunnah, sholat sunnah, cukup itu saja. Wala anqusu minhunna syai'an, dan bahkan kami pun tidak akan menguranginya. Jadi cukup beriman, melaksanakan sholat, haji, hadirin, yang termasuk tentu hadirin konteksnya nih saum Ramadan. Jadi maksudnya hanya melaksanakan yang wajib saja. Akhirnya dia pergi. Ketika pergi, Nabi mengatakan seperti ini, in shadaqa la yadkhulunal jannah, kalau dia benar, jujur melakukan semua itu, dia pasti akan masuk surga. Bapak Ibu semuanya oleh Allah, sebenarnya masuk surga itu sederhana sekali. Sederhana sekali. Cukup beriman kepada Allah, melaksanakan sholat 5 waktu, hadirin. Bagi yang sudah mampu haji, ya, berangkat haji. Kalau dia punya nisab haul zakat, dia harus mengeluarkan zakat. Datang Ramadan, sahur bulan Ramadan, itu sudah cukup, pasti masuk surga. Cukup hadirin. Gak usah sholat tahajud, bener gak usah Pak. Serius hadirin. Sholat rawatib gak usah. Amalan sunnah yang lain gak usah Pak. Gak usah, cukup itu saja. Tapi saya pesan, jangan melakukan dosa Pak. Itu saja. Hanya kita ini kan banyak dosa Pak. Itu masalahnya. Makanya laksanakan amalan sunnah untuk menghapus dosa. Dan maksudnya hadirin, kunci untuk surga itu, kewajiban itu cukup saja. Cukup yang itu. Dijamin masuk surga oleh Nabi SAW. Bahkan oleh Allah. Nah, hadirin khawatimanapullah, ini hadis yang dicantumkan oleh Imam Ibnu Katsir ini menegaskan terkait dengan tadi ayat yang tadi, Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan bumi, Allah yang menciptakan gunung. Nah, kemudian yang orang Arab itu cukup melaksanakan itu jadi jaminan masuk surganya. Nah, hadirin khawatimanapullah, ayat ke-22 kemudian, nah ini berbeda lagi konteks.
Ketika Allah menyadarkan tentang penciptaan Allah, kemudian Allah perintahkan kepada Nabi SAW untuk terus mengajak, mengingatkan orang-orang kafir itu untuk beriman kepada Allah. Fadzakir innama anta mudzakir lasta 'alaihim bimusaitir. Hanya saja fadzakir, berilah peringatan. Ini dalam bahasa Arab tadi. Kalau ada perintah, ya, fi'il amr itu menunjukkan istimrar. Allah memerintahkan Nabi untuk mengingatkan orang kafir bukan sekali dua kali. Terus hadir diingatkan, tiap ketemu diingatkan, terus ketemu diingatkan. Itu pula isyarat kepada kita, hadirin, kalau kita mengingatkan nasihat kepada keluarga, ya, orang-orang terdekat kita, kepada anak-anak kita, jangan pernah bosan. Jangan pernah satu kali dua kali. Nabi saja diperintahkan oleh Allah untuk berulang-ulang kali. Itu fadzakir. Innama anta mudzakir. Engkau itu anta mudzakir, hanya memberi peringatan. Lasta 'alaihim bimusaitir. Muhammad, engkau tidak punya kuasa atas mereka. Mereka apakah mengambil hidayah itu, mereka menolak. Nabi Muhammad gak bisa, Pak, memaksa. Dipaksa oleh Nabi perangi gak boleh, hadirin. Dipaksa supaya mereka masuk Islam gak boleh. Nabi hanya menyampaikan saja. Begitu pula ini, hadirin Bapak Ibu semua, ketika seorang berdakwah, apa indikator suksesnya dakwah? Indikator suksesnya dakwah itu jangan jauh-jauh misalnya orang jadi soleh, enggak, Pak. Masyarakat jadi berubah, bukan, hadirin. Indikator suksesnya dakwah itu cukup pesan itu disampaikan, udah, hadirin. Pesan itu tersampaikan, udah, itu udah sukses dakwah itu. Pesan itu disampaikan, adapun orang lain mau berubah atau tidak, itu bukan kuasa para dai, termasuk para nabi. Bukan kuasa para nabi memberi hidayah, tadi tidak mendapat hidayah, bukan kuasa nabi. Nabi hanya menyampaikan saja. Fadzakir innama anta mudzakir, hanya memberikan itu saja. Nah, wa ba'da hadza, ini kata Syekh Tantawi, hadza taubih, ini adalah celaan liulaikal musyrikin alladzi amu wa samu 'anil haq, kepada orang-orang musyrik yang buta, yang tuli dari kebenaran, walam yantabihu li ayatillah. Mereka tidak merenung tentang tanda kekuasaan Allah, tidak terbangun hari tergugah yang menunjukkan kekuasaan tadi. Mereka melihat sendiri unta diciptakan luar biasa, hadirin. Mereka melihat sendiri gunung, langit dan bumi, tapi tidak tergerak untuk beriman kepada Allah. Maka kemudian diperintahkan oleh Allah, fadzakir, ingatkan terus Muhammad, orang-orang musyrik itu, innama anta mudzakir, engkau hanya memberikan peringatan. Setelah dari itu terserah, biarkan mereka. Lasta 'alaihim bimusaitir, Muhammad, engkau tidak bisa menguasai mereka. Nah, kemudian ayat ke-23 dan ayat ke-24, hadirin Bapak Ibu semua, Allah sampaikan, illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar, kecuali orang yang berpaling, hadirin, dan dia kufur. Nah, Muhammad, engkau hanya memberikan peringatan, biarkan, engkau tidak punya kuasa apapun, illa, kecuali man tawalla wa kafar, orang yang berpaling dan dia tetap dalam keadaan kufur. Maksudnya apa? Allah nanti yang berkuasa atas mereka. Begitu maksudnya. Allah yang menguasai mereka. Apakah Allah mau menyiksanya? Allah akan mengubahnya. Allah yang punya kuasa itu semua. Fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar, dan Allah akan menyiksa mereka, orang-orang musyrik itu, dengan siksaan yang paling besar. Ini kata para ulama, siksaan yang paling besar itu maknanya pertama bisa jadi di dunia, mereka dikalahkan, dibinasakan, hadirin, diperangi, nanti meninggalkan, atau adzabal akbar itu maksudnya adalah siksa di neraka, siksa yang keras nanti di hari akhirat, itu maksud adzabal akbar. Nah, ini kata Syekh Tantawi, makna dari ayat barusan, hadirin, dawim ayyuhar rasulul karim ala tadzkir, wahai rasul, terus meneruslah memberikan peringatan kepada orang-orang musyrik.
Lakin man tawalla wa a'rada an tadhkirik, akan tetapi orang yang berpaling, tidak mau beriman dari peringatanmu, wa asarra ala kufrih, dan terus-menerus dalam kekufuran, fa nahnu alladzi sanatuwalli ta'dzibahum ta'dziban syadidan, kamilah nanti yang akan menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras ketika tidak mau beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, di surat Al-Ahzab ini, atau Sajdah ini saya lupa, walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Jadi Allah itu nyebut ada adzabul adna, siksa yang paling rendah. Kami timpakan kepada mereka siksa yang paling ringan, dunal adzabil akbar, bukan sebelum mereka akan merasakan siksa yang paling besar. La'allahum yarji'un, agar mereka semua bisa kembali. Imam Al-Ghazali ini menjelaskan tentang ayat ini, Pak. Ayat ini itu konteksnya bisa jadi untuk orang-orang beriman. Jadi Allah terkadang menimpakan siksa kepada kita, tapi disebut dengan bukan azab akbar. Azab akbar itu karena yang dimaksud itu hari neraka. Adzabul adna itu siksa yang ringan. Siksa yang ringan itu apa? Sakit, kita kekurangan, kesedihan, kegelisahan, cemas, takut, punya masalah, ujian, musibah. Itu bagian dari siksa. Apa fungsinya? Ini perhatian ya. Kami timpakan rasa sakit yang ringan, kata Allah, dunal al-adzabil adna, dunal adzabil akbar. Karena kata Allah, kami tidak mau mereka merasakan nikmat yang besar. Itu kata Imam Al-Ghazali maknanya. Kenapa Allah timpakan sakit? Satu waktu mungkin kita sakit, satu waktu kita diuji, kita punya masalah. Kenapa? Karena kasih sayang Allah tidak mau kita merasakan siksa yang lebih besar nanti di neraka. Hadirin. Karena hakikatnya kan ujian-ujian itu untuk menghapus dosa kita, mengangkat derajat kita. Hadirin. La'allahum yarji'un. Kemudian Allah tutup, Allah timpakan siksa yang kecil itu tadi, sakit, musibah, ujian dan sebagainya, agar mereka itu kembali kepada kami, kata Allah. Karena hadirin Bapak Ibu semua, berapa orang, Pak? Orang yang rajin ke masjid, dekat kepada Allah, rajin tiap malam bangun, ketika diuji sakit, Pak. Atau ketika diuji punya masalah, baru rajin berdoa kepada Allah, hadirin. Ketika sakit, rajin berdoa. Tapi ketika beres sembuh, tara ke masjid deui. Ketika sembuh, jarang sholat malam lagi, jarang berdoa lagi. La'allahum yarji'un. Fungsinya hadirin tadi, siksa-siksa yang kecil di dunia itu biasanya agar orang langsung kembali kepada Allah. Berapa orang ketika dia ahli maksiat, tara sholat, tapi ketika datang gempa, Allahu Akbar, padahal seharinya tara takbir. Kan itu astagfirullah hadirin. Padahal setiap harinya gak pernah istighfar dia. Tapi ketika ditimpakan baru hadirin ya musibah misalnya gempa, baru kemudian beristighfar kepada Allah. Siksa yang kecil itu fungsinya itu supaya orang cepat ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya di ayat terakhir, ayat ke-25 sampai ayat ke-26, Allah sampaikan inna ilaina iyabahum, sungguh kepada kamilah mereka akan kembali. Tsumma inna alaina hisabahum, kemudian sesungguhnya kamilah yang berhak melakukan hisab kepada mereka. Ilaina iyabahum itu maknanya tempat kembali. Kita semua akan pulang kepada Allah. Sebentar demi Allah, sebentar sekali kehidupan dunia ini. Hanya seperti waktu duha saja. Nanti ketika kita meninggal, kita akan menganggap kehidupan yang bertahun-tahun, 70 tahun, 80 tahun, bahkan lebih dari itu, seperti waktu duha di satu hari saja. Singkat sekali. Gak kerasa sudah mati lagi kita. Sudah ada di alam kubur lagi. Begitu sebentar. Atau tsumma inna alaina hisabahum, maknanya ini kata Imam Ibnu Katsir, kami nanti yang akan menghisab mereka, membalas mereka. Kalau baik maka akan baik, kalau buruk kami akan balas dengan keburukan. Hadirin ikhwati fillah, ini ayat kedua, dua ayat terakhir ini
menyadarkan, mengingatkan kepada kita semua kita akan kembali kepada Allah. Hadirin, kita hanya menunggu antrian saja. Hadirin Bapak Ibu semua. Dan kelak nanti Allah akan menghisab amal-amal kita. Bapak Ibu semua yang Allah, ini sebagai penutup ada satu ayat bagus sekali ini di surat Al-An'am ayat ke 59. Kemarin saya hari ini merenungkan ayat ini. Kan Allah itu menyampaikan hari di surat Al-An'am ayat ke-59 itu wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Hanya milik Allah kunci yang gaib yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Allah Maha tahu yang ada di daratan, Allah Maha tahu apa yang ada di dalam lautan. Kemudian Allah sampaikan seperti ini hadirin. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidaklah satu helai daun itu jatuh kecuali Allah itu mengetahuinya. Saya ulangi lagi, Pak. Tidaklah satu helai daun itu jatuh kecuali Allah pasti mengetahui daun itu. Kira-kira jumlah daun di dunia ini ada berapa, Pak? Kan banyak sekali. Nah, kata Imam Ar-Razi, beliau mengatakan, Pak, apa kaitannya Allah menyebutkan daun hadirin? Nah, kata Imam Ar-Razi, beliau mengatakan seperti ini. Andaikan daun saja, daun itu kan tidak diperintahkan sholat, tidak dihisab, daun itu tidak menanggung dosa, Pak. Daun tidak diperintahkan zakat irating, daun mayar zakat fitrah, gak pernah di daun saja yang tidak dihisab, tidak menanggung dosa, tidak diperintah untuk hadirin tadi sholat, zakat, itu diperhatikan oleh Allah. Daun, apalagi amal-amal kita yang nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pasti lebih diperhatikan lagi. Semuanya hadirin. Lampu lampah kita, ucapan kita, harta kita, keluarga kita, umur kita, semua nikmat ini akan dihisab ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Hanya itu mungkin hadirin Bapak Ibu semua di pertemuan kali ini. Alhamdulillah kita sudah usai ini tafsir surat Al-Ghasyiyah. Ini sekaligus pengumuman insyaallah untuk Sabtu depan. Ini alhamdulillah kita akan kedatangan tamu dari Dirjen Haji. Jadi nanti kita tidak akan kajian tafsir. Ini selang dulu hadirin. Insyaallah ada Dr. Ihsan, beliau dulu asuhan nih Pak Haji Rudi. Alhamdulillah sekarang beliau sudah kerja di Kemenag di bagian Dirjen Haji. Hal ihwal terkait dengan kondisi haji hari ini di Indonesia. Nah, nanti beliau akan menyampaikan di minggu depan hadirin di tanggal 2 Agustus insyaallah. Sekaligus insyaallah kita akan mulai lagi sholat tahajud berjamaah ini 1 juz nanti di minggu depan hadirin. Jadi di awal bulan di tanggal 2 Agustus. Ini kan masih minggu keempat ya. Nanti minggu depan sekaligus kajian bersama Dr. Ihsan dari Dirjen Haji. Nah, kemudian nanti malamnya insyaallah kita hadirin sholat tahajud kembali berjamaah sekaligus informasi. Baik, hanya itu mungkin Bapak Ibu semua pada malam kali ini, semoga bermanfaat hadirin dan jadi keberkahan untuk amal soleh kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.